Halo rekan-rekan Gerakan Pemuda dimanapun berada, ketemu lagi di dalam SBP on the Weekend. Bersama-sama di dalam ruang virtual, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Sabda Bina Pemuda, Gerakan Pemuda GPIB pada hari ini, Sabtu 4 Maret 2023. Sebelum memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama dimanapun rekan-rekan berada, kita tundukkan kepala, kita minta penyertaan Tuhan untuk memberkati perenungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Kristus, Sang Pemuda yang agung, Allah yang menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur karena berkat penyertaan-Mu, kami telah Engkau mampukan untuk selalu dapat berkarya dimanapun kami berada. Saat ini dalam ruang virtual dimanapun kami berada, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah perenungan kami yang terambil dari Sabda Bina Pemuda pada hari ini agar menjadi berkat bagi kehidupan kami sehingga kami mampu melangkah dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat menjadi agen-agen perubahan dimanapun kami berada. Tuntun kami Tuhan, jaga kami dan sertai kami. Terpujilah Kristus. Haleluya, amin. Rekan-rekan Gerakan Pemuda mengawali renungan SBP pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Yunus 4 ayatnya yang keempat. Yunus 4 ayatnya yang keempat. Saya akan membantu rekan-rekan untuk membaca firman Tuhan. Yunus 4 ayatnya yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan Sabda Bina Pemuda mengambil topik atau tema, layakkah engkau marah? Sobat muda, pertanyaan Tuhan ini kepada Yunus merupakan pertanyaan yang pertama. Yunus marah karena Tuhan membatalkan rencananya untuk menghukum Niniwe. Batalnya rencana ini membuat Yunus marah kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Yunus marah oleh karena Tuhan mengampuni orang Niniwe. Kata-katanya penuh berisikan ungkapan kemarahan. Ia merasa bahwa sikap Tuhan terhadap orang Niniwe adalah suatu kekeliruan yang fatal. Bagaimana bisa Tuhan mengampuni bangsa yang begitu keji dan jahat? Tuhan pasti telah salah bertindak. Aku protes Tuhan. Dan lebih baik aku mati daripada hidup melihat tindakan Tuhan yang salah. Demikian petikan ayatnya yang ketiga. Kira-kira demikianlah isi protes Yunus yang mengklaim bahwa kota seperti Niniwe tidaklah sepantasnya ada di dunia. Kemudian Yunus meninggalkan kota itu sambil menantikan apa yang akan terjadi terhadapnya. Sebab ia beranggapan bahwa doa protesnya layak didengar Tuhan. Dari kemarahan Yunus, kita belajar bahwa pada umumnya kita marah jika Tuhan memberikan apa yang baik kepada orang yang sama sekali tidak kita sukai. Keinginan kita ialah Tuhan kiranya menghancurkan semua musuh kita. Tuhan jangan berbuat kebaikan kepada orang yang sangat kita benci. Kita bahkan lebih senang jika Tuhan menghukum musuh kita daripada musuh kita bertobat. Dan Tuhan tidak jadi menghukumnya. Ternyata Tuhan sangat senang melihat orang yang bertobat.
Tuhan berhak memberikan belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita harus ikhlas menerima, bahkan bersuka cita ketika Tuhan juga berbelas kasihan kepada orang yang kita anggap tidak layak mendapatkan belas kasihannya. Ingatlah bahwa sesungguhnya kita pun tidak layak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tetapi Ia mengasihani dan melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dari bacaan Alkitab dan juga bacaan renungan SBP pada hari ini, ada sebuah kata yang sangat erat dan selalu diulang-ulang di dalam bacaan-bacaan tersebut, yaitu belas kasihan Tuhan. Belas kasih Tuhan. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, baik di rumah, di lingkungan sosial, di lingkungan profesi kita, di gereja, dimanapun kita berkarya, kadangkala kita menjumpai bahwa ada berbagai macam tindakan atau perbuatan yang orang lain lakukan yang menurut kita sangat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu serta-merta kita menghakiminya. Dan bahkan kita cenderung untuk mendoakan perbuatan tersebut, orang tersebut, agar ia mendapat balasan. Balasan dari Tuhan atas perbuatan-perbuatannya. Apakah itu layak? Pertanyaan berikutnya, apakah hal seperti itu yang dikehendaki Tuhan? Tuhan Allah kita adalah Allah yang penyayang. Ia sangat mengingini pertobatan. Ya, rekan-rekan, Tuhan sangat mengingini pertobatan dari setiap kita. Dari orang-orang sekeliling kita yang kadang-kadang berbuat jahat ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Biarlah dalam perenungan ini kita selalu diingatkan rekan-rekan bahwa di dalam sukacita dari setiap perbuatan yang kita lakukan, kita terus menghayati bahwa Tuhan benar-benar penuh kasih. Ia ingin bahwa setiap ataupun segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini benar-benar sesuai dengan keinginannya dan bahkan menciptakan damai sejahtera Allah. Tuhan tidak mengingini kejahatan, tetapi Tuhan pun tidak membalas kejahatan. Kasih-Nya menyelamatkan. Bahkan Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari setiap perbuatan-perbuatan dosa kita, agar kita memperoleh keselamatan. Tuhan itu baik, Tuhan Maha Pengasih. Kembalilah kepada Tuhan melalui pertobatan dan sikap tanduk kita di kehidupan sehari-hari. Menutup pembacaan dan renungan SBP on the weekend pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik dan menebarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Ajarlah kami Bapa, dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk selalu kami dapat menjadi agen-agen yang membawa perubahan, bahkan menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia. Kami, Gerakan Pemuda GPIB, siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Amin. Rekan-rekan, terima kasih sudah bergabung dan sejenak merenungkan firman Tuhan berdasarkan pembacaan dari Sabda Bina Pemuda. Terus bersemangat di dalam pelayanan, selalu juga bersekutu di dalam Gerakan Pemuda GPIB,
dan layani Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dimanapun kamu berada. Jangan lupa untuk selalu membaca renungan kita yang terambil dalam Sabda Bina Pemuda dari hari ke hari. Tuntunan Roh Tuhan di dalam firman Tuhan, ketika kita melakukannya dan kita tekun dalam membaca Alkitab serta membaca renungan-renungan, akan memberikan penyegaran, bahkan penguatan terhadap kita untuk kita selalu dapat bersemangat, bahkan menjalani hari-hari dengan penuh sukacita di dalam pengasihan Tuhan. Kita ketemu lagi ya di SBP on the Weekend berikutnya, minggu depan. Jangan lupa, pantengin terus. Jangan ketinggalan. Sampaikan salam kepada setiap orang dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. GPGPIB luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!